Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Track dari kelas Jarkom Data. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil rancangan topologi dan simulasi jaringan dari UIN Raden Fatah Palembang. Untuk hal apa saja yang akan kami presentasikan, yang pertama ada analisis permasalahan, yang kedua solusi rancangan topologi jaringan, yang ketiga subnetting, yang keempat konfigurasi alamat IP, kemudian ada hasil uji konektivitas simulasi jaringan, dan terakhir ada analisis hasil simulasi jaringan. Untuk permasalahan di UIN Raden Fatah sendiri, yang pertama adalah IP pool penuh sehingga harus dikonfigurasi ulang. Jadi dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan UIN Raden Fatah Palembang, kami mendapatkan informasi bahwa terkadang IP pool pada UIN Raden Fatah itu penuh sehingga harus dikonfigurasi ulang. IP ini dapat penuh disebabkan oleh threshold yang sudah tercapai akibat banyaknya user yang mengakses. Selanjutnya adalah server penuh pada saat-saat tertentu. Jadi dengan hanya adanya satu server saja saat ini, hal itu akan menimbulkan permasalahan, yaitu penumpukan user pada satu server pada saat-saat tertentu, sehingga berat dan website tersebut menjadi lama untuk diakses. Selanjutnya adalah sinyal kampus tidak terjangkau di beberapa tempat. Dari wawancara kami, UIN mengatakan bahwa sinyal kampus itu tidak terjangkau di beberapa tempat. Hal ini disebabkan karena banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan, dan juga hal ini dikarenakan infrastruktur jaringan yang belum diperbaharui. Berikut ini adalah solusi rancangan topologi jaringan yang sudah kami buat. Untuk mengatasi sinyal yang tidak terjangkau pada wilayah tertentu, kami akan menambahkan akses point. Namun pada rancangan topologi yang kami buat, hal ini tidak tergambarkan karena pada satu fakultas diwakilkan dengan satu akses point. Selanjutnya untuk mengatasi server yang penuh, kami menambahkan satu server lagi, yaitu sehingga jumlah server saat ini terdapat 2 buah. Terus untuk mengatasi IP pool yang penuh, kami akan melakukan konfigurasi pada NAT di router. Konfigurasinya berupa penambahan kapasitas IP. Saya Priyanka Devi dan saya akan menjelaskan terkait subnetting dan konfigurasi alamat IP. Untuk subnetting sendiri, kami melakukan subnetting dengan perhitungan via LSM yang disesuaikan dengan jumlah host atau jumlah device untuk setiap subnetnya. Jumlah tersebut kami peroleh pada saat tahap wawancara kemarin. Kami membagi menjadi 7 subnet. Subnet pertama adalah subnet dari mahasiswa kampus A yang terdiri dari 11.000 device. Lalu untuk subnet kedua adalah subnet mahasiswa kampus B yang terdiri dari 11.000 device. Lalu subnet ketiga adalah subnet dosen A yang terdiri dari 300 device. Subnet keempat adalah subnet pegawai dari kampus A yang terdiri dari 300 device. Subnet kelima adalah subnet dosen B yang terdiri dari 300 device. Subnet keenam adalah subnet pegawai dari kampus B yang terdiri dari 300 device. Dan subnet terakhir yaitu subnet 7 adalah subnet data center yang terdiri dari 2 server. Untuk pembagian network address subnet NAS first host, last host, dan default gateway seperti yang sudah tercantum pada slide. Berikut adalah konfigurasi alamat IP untuk end device, PC dosen A, PC pegawai A, server 1, dan server 2. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi alamat IP untuk router. Untuk konfigurasi alamat IP pada router, kami menggunakan algoritma OSPF untuk menentukan jalur yang paling cepat dan paling murah pada suatu jaringan. Kami memiliki router kampus B, router awan, dan router kampus A. Router awan sendiri adalah router yang menghubungkan antara router kampus B dan router kampus A. Untuk router kampus B, kami melakukan OSPF kepada end device PC mahasiswa B, end device PC dosen B, end device PC pegawai B, dan kepada router awan. Untuk router awan sendiri, kami melakukan OSPF kepada router kampus B dan kepada router kampus A. Untuk router kampus A, kami melakukan OSPF kepada router awan, kepada data center, kepada end device PC mahasiswa A, end device PC dosen A, dan kepada end device pegawai A. Saya Zuhal Hadi, saya akan menjelaskan tentang bagian hasil uji konektivitas jaringan dari rancangan topologi kami.
Sebelumnya kami memohon maaf kepada tim dosen dan tim asisten jika file yang kami kumpulkan di Skele terdapat konfigurasi yang hilang. Padahal sudah kami simpan. Hal tersebut disebabkan terjadi kesalahan ketika kami melakukan subnetting yang seharusnya menggunakan DHCP karena kami memakai access point tapi kami malah menggunakan static. Akan tetapi sebelum kami menutup hasil kerja kami sempat merekam hasil uji konektivitas kami. Berikut adalah videonya. Yang pertama adalah kami mengirim dari mahasiswa B ke dosen B dan akhirnya berhasil. Lalu selanjutnya kami akan coba mengirim dari mahasiswa B ke pegawai B dan berhasil. Lalu kami akan coba menguji dari mahasiswa B dari dosen B ke mahasiswa B juga berhasil. Lalu kami juga mencoba mengirim dari pegawai B ke dosen B dan berhasil. Hal ini berarti untuk kampus B ini subnetnya semua berhasil terhubung. Selanjutnya akan kami coba kirim dari mahasiswa A ke data center di server 1, itu juga berhasil. Lalu dari mahasiswa A ke server 2 juga berhasil. Ya, lalu dari dosen A ke server 1 data center berhasil. Dan selanjutnya untuk dosen A ke server 2 juga berhasil. Kemudian selanjutnya kami mencoba untuk pegawai A, kami uji ke server 1 berhasil. Lalu untuk pegawai A kami uji juga ke server 2 dan berhasil. Akan tetapi untuk hasil uji konektivitas antar kampus sendiri kami belum berhasil menerapkannya. Hal ini mungkin terjadi ketika kami salah mengkonfigurasi OSPF antara kampus A dan kampus B. Namun akan kami perbaiki untuk mengimplementasikan jaringan di C03. Dan saya akan menjelaskan hasil uji konektivitas simulasi jaringan yang dilakukan. Jika pengirimannya dilakukan dalam satu subnet, misalnya dari PC mahasiswa B ke PC dosen B, paket pertama akan melewati akses point dari PC mahasiswa B, lalu menuju akses point mahasiswa B, lalu diteruskan ke switch mahasiswa B, dan akan diteruskan ke router kampus B. Lalu router kampus B akan mencari switch yang terdekat dengan tujuannya, yaitu switch dosen B, lalu akan diteruskan ke akses point dosen B, dan terakhir akan sampai di tujuan, yaitu PC dosen B. Hal ini juga berlaku untuk pengiriman paket dalam satu subnet untuk end device lainnya seperti PC mahasiswa B ke pegawai B, dosen B ke pegawai B, pegawai B ke dosen B, dan lain-lain. Lalu bagaimana jika ingin mengirimkan paket ke data center? Misalnya dalam hal ini adalah saya ingin mengirimkan paket dari PC mahasiswa A ke server 1. Jadi yang pertama adalah PC mahasiswa A akan melewati access point, lalu akan diteruskan ke switch mahasiswa A, lalu akan diteruskan ke router kampus A, lalu router akan mencari switch yang terdekat yaitu ke switch data center. Lalu dari switch data center akan sampai ke server 1 yang ada di data center. Kami menggambarkan data center ini sebagai kumpulan-kumpulan server. Lalu dengan berikut adalah analisis hasil simulasi jaringan. Dari hasil uji konektivitas yang dilakukan, terlihat ada perbedaan antara alur pengiriman dalam satu kampus dan beda kampus. Apabila pengiriman paket dilakukan dalam lingkungan satu kampus, paket dari source akan dikirimkan melalui switch yang kemudian diteruskan ke router kampus. Setelah itu router akan meneruskannya ke switch yang dekat dengan tujuannya dan akhirnya sampai ke tujuan. Hal ini bisa terlihat dari pengiriman misalnya dari PC mahasiswa B ke PC dosen B. Hal yang pertama kali dilakukan adalah meneruskannya ke access point, meneruskannya ke switch, lalu ke router. Router akan mencari switch yang terdekat dengan tujuan, yaitu switch dosen B, access point dosen B, lalu sampai ke PC dosen B. Lalu apabila paket yang dikirimkan antar universitas, maka paket akan dikirimkan dari switch yang sesuai dengan router kampus. Setelah itu dari router kampus akan diteruskan menuju router awan. Nah, dari router awan akan dilanjutkan ke router kampus A. Namun, bagaimana proses pengiriman paket antar router ini dapat dilakukan? Hal ini dimungkinkan karena kami menggunakan algoritma routing OSPF.
Jadi pengaturan ini itu memungkinkan router awan untuk memilih router terdekat dari end device tujuan. Setelah didapatkan router terdekat, paket tersebut akan diteruskan ke router tersebut. Lalu dari router tersebut akan diteruskan ke switch dan akhirnya sampai ke destination. Misalnya saya ingin mengirimkan paket dari PC mahasiswa B. Yang pertama dilakukan adalah menuju akses mahasiswa B, diteruskan ke router kampus B. Nah, akan tetapi data center yang ada di sini, misalnya saya ingin mengirimkan ke data center server 2. Kan server 2 ini itu berada dalam kampus yang berbeda. Nah, untuk mengirimkannya itu kita butuh awan. Dalam hal ini kami menggunakan router. Sebenarnya awan ini merupakan representasi dari kumpulan banyak router. Akan tetapi untuk menyederhanakannya kami menggunakan router awan. Lalu dari router kampus B tadi akan ke router awan ini. Nah, router awan ini akan mencari nih router yang terdekat dengan tujuannya. Router yang terdekat dengan tujuannya dalam hal ini adalah router kampus A. Nah, hal ini nih pengiriman antar kampus ini dimungkinkan karena adanya algoritma OSPF. Lalu dari router sampainya di router kampus A, kemudian router kampus A selanjutnya akan kembali mencari router jarak terdekat dari end device. Nah, jarak terdekat dari end device yaitu ke server 2 adalah melalui switch data center ini. Nah, makanya paket akan diteruskan ke switch data center ini dan akhirnya sampai ke tujuan yaitu di server 2. Nah, untuk selanjutnya ada keterangan tambahan untuk solusi IP pool. Memang kami sempat sebutkan di awal, akan tetapi kami belum sempat mengimplementasikannya karena keterbatasan waktu. Selain itu, untuk rancangan topologi yang kami kumpulkan di channel 2 ini juga agak sedikit berbeda dengan spesifikasi yang diberikan klien, seperti tidak adanya core switch karena ada beberapa pertimbangan dan menyesuaikan waktu juga. Akan tetapi untuk implementasi dari C03-nya nanti kami sudah merancang topologi yang sesuai dengan spesifikasi klien dan sudah berhasil dihubungkan. Dan untuk implementasi channel 3 sendiri kami akan menggunakan rancangan topologi jaringan yang ini. Kami juga sudah membicarakannya dengan Pak Ari selaku dosen kami bahwa kami diperbolehkan untuk memperbaiki rancangan jaringan kami terlebih dahulu, baru rancangan yang baru ini akan kami gunakan untuk channel 3 dan channel 4 ke depannya. Demikian yang dapat kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih.